mana dampak negatifnya gitu. Masih ingat kebijakan itu adalah kita kembali lagi kepada inti dari kebijakan. Kebijakan itu kan proses social bargaining proses ya, proses untuk tawar menawar bagaimana mengatur kepentingan dan eh, karakter dari hutan dan sektor kehutanan ini perlu saya ingatkan kembali ada beragam dan sering berkontradiksi satu dengan yang lain. Intinya apa? Penggunaan instrumen-instrumen tertentu itu bisa jadi tidak mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu ya. Dan ini tentunya nanti ada kita bisa memprediksi potensi-potensi dampak negatif dari penggunaan instrumen tertentu. Dan juga perlu kita pahami bahwa kadangkala penggunaan instrumen yang sama itu kadangkala tidak digunakan oleh pengambil kebijakan yang berbeda. Misalkan sebagai contoh kebijakan untuk pemberantasan pembalaan liar gitu ya. Mungkin yang paling banyak dilakukan adalah lebih pada law enforcement. Tapi di negara-negara tertentu law enforcement tidak jalan dan memang pemerintah tidak ingin menggunakan law enforcement itu karena memang sudah ada potensi-potensi instrumen itu tidak akan berjalan dengan baik sehingga diputuskan bahwa law enforcement itu mungkin bukan satu instrumen yang pas untuk memberantas pembalaan liar ya. Jadi ini sangat dinamis sekali untuk mengatasi problem yang sama. Pemerintah satu negara bisa menggunakan instrumen yang berbeda satu dengan yang lainnya dan ini tentunya dipengaruhi lagi kondisi dan situasi yang melingkupi dari negara-negara tersebut. Ya, dan juga sejauh mana ya tadi perlu kita analisis sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu terrealisasi ya. Dan ini seringkali kita sering menggunakan ukuran-ukuran yang berbeda ya, ukuran-ukuran yang berbeda untuk menilai sebuah tujuan kebijakan tertentu. Misalkan begini, kemarin kita sudah cukup panjang sekali, intensif sekali mendiskusikan mengenai instrumen kebijakan SWLK ya. SWLK itu kan ditujukan untuk sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi pembalaan liar dan yang kedua adalah untuk memperbaiki sistem tata kelola dan tata kuasa kehutanan begitu ya. Seringkali orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang memang backgroundnya latar belakangnya lebih pada penekanan ekonomi seringkali mereka menggunakan ukuran-ukuran efisiensi ekonomi ya, ukuran-ukuran sejauh pembiayaan dan lain sebagainya. Misalkan ukuran-ukuran ekonominya apa? Seringkali argumentasinya ini terutama juga pemerintah kita ya, kalau kita melihat apakah SPLK ini berhasil, misalkan ukurannya adalah bisa meningkatkan ekspor ternyata ya, ekspor agregatnya meningkat, tapi seringkali lepas bahwa agregat itu kadang misleading. Agregat itu tidak bisa menceritakan kondisi yang lebih detail mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, misalkan ekspor kita meningkat dari tahun ke dengan adanya implementasi SPLK misalkan. Tapi di situ siapa yang menikmati di situ? Peningkatan ekspor itu dinikmati oleh siapa?
ternyata banyak juga analisis-analisis yang menyatakan bahwa beberapa kelompok industri tertentu itu justru terdampak negatif. Ya, misalkan isu-isu terkait dengan SMEs, ya, SME ataupun apa itu kalau SME itu small and medium scale enterprises, ya, bisnis skala kecil dan menengah, ya, IKM lah gitu ya, industri skala kecil dan menengah. Ada suara-suara bahwa IKM ini berat sekali untuk bisa me, me, apa, untuk bisa melaksanakan SWLK, untuk bisa mengikuti kebijakan pemerintah yang mewajibkan pe, pensertifikasian legalitas untuk bisnisnya, ya. Jadi tadi bahwa ekspor meningkat benar, tapi cerita yang lebih detail itu tidak tercapture, sehingga perlu kita hati-hati juga bagaimana kita bisa menganalisis sebuah kebijakan, ya, mengevaluasi sebuah kebijakan. Ukurannya bisa berbeda, ya. Kadang ini tadi misalkan perhutanan sosial pun, ya, perhutanan sosial seringkali mungkin kalau adik-adik di era di tahun 2000-an begitu ya, saya nggak tahu ini nampaknya lahirnya ya generasi 2000 ke sini ya. Itu kan perhutani misalkan, dia menerapkan PHBM, ya, mengimplementasikan perhutanan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Salah satu tujuannya adalah katanya adalah untuk tadi apa pengentasan masyarakat miskin di sekitar hutan. Ada cukup banyak cerita, misalkan income masyarakat naik, sharing ataupun bagi hasil yang diberikan ke masyarakat oleh perhutanan itu sangat besar. Kita dengar cerita-cerita ada satu desa misalkan, satu desa yang mendapatkan satu tahunnya itu 1 miliar misalkan, ya, malah lebih dari itu, melebihi dana desa ya, ternyata. Tapi apakah itu terdistribusi dengan baik? Belum tentu. Tapi kalau ukurannya adalah berapa yang diberikan mungkin besar, ya. Tapi mungkin kalau kita menggunakan instrumen lain, kita menggunakan alat ukur yang lainnya, misalkan terkait tadi distribusi antar grup, antar daerah, antar RT, itu bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Dan ini bisa dikatakan bisa jadi itu tidak tepat kebijakan itu. Kalau diukur dengan instrumen tadi misalkan agregat bisa jadi bagus, tapi ukurannya lainnya, ya, ukuran lainnya dengan menggunakan ukuran-ukuran lain misalkan masalah fairness, ya, masalah justice dan lain sebagainya, bisa saja itu kebijakan itu justru malah bisa kita katakan malah tidak bagus, ya. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati Anda menganalisis suatu kebijakan. Nah, biasanya evaluasi ini kalau bagi seorang aktor kebijakan juga sangat politis, ya. Tentunya misalkan pemerintah ataupun perhutani ataupun siapapun itu dia pasti menggunakan ukuran-ukurannya sendiri, ya, ukuran-ukuran sendiri yang nanti bisa menggambarkan kepentingan dia. Misalkan ukurannya adalah uh, misalkan penghasilan. Mungkin betul masyarakat desa hutan kemarin kakak tingkat Anda, saya baru aja menguji, misalkan dengan adanya suatu program perhutanan sosial, income masyarakat naik 10% misalkan dari biasanya. Tapi kita lihat, misalkan anggota masyarakat lainnya dia mendapatkan oportunitas yang lebih besar, misalkan dia dengan dengan jadi
Jadi ini mohon maaf saya menyebut merek ya, jadi driver Gojek, misalkan driver Grab, ternyata dia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Jadi inilah tadi, kalau dilihat dari misalkan ukuran ekonominya adalah pendapatan meningkat, tapi peningkatan itu tidak signifikan dan juga malah semakin ada jurang perbedaan di antara anggota masyarakat, ya. Yang satu naik 20%, satu naik 50% misalkan ya. Jadi jadi tidak menarik kenaikan misalnya 10 atau 5 atau 20% pendapatan dari perhutanan sosial karena di sektor-sektor lain jenis-jenis pekerjaan lain bisa mendapatkan yang lebih banyak. Jadi itu hati-hati gitu ya. Tapi kalau biasanya pemerintah dengan mudah mengatakan oh pendapatannya naik gitu ya. Tapi pendapatan naik, masyarakat semakin apa ya, dia tidak merasa apa ya, tidak ada dignity-nya juga. Oh, pendapatan saya cuma ya naik tapi begini, saya semakin termarginalkan. Jadi memang kita perlu hati-hati ya, perlu hati-hati di dalam menetapkan kriteria-kriterianya, menetapkan alat ukurnya ya. Dan ini bagi Anda, bagi kita yang mungkin eh, tidak mempunyai kepentingan begitu. Tapi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, pihak-pihak yang mungkin bagian dari aktor kebijakan itu, tentunya dia akan memilih alat ukur, dia akan memilih instrumen evaluasi yang disesuaikan dengan apa warna ataupun kepentingan mereka terkait dengan kebijakan tersebut. Nah, ini juga kemarin juga ada kenapa instrumen dipilih juga kita sudah membahas ada ekonomi kriteria lingkungan, technological kriteria, political kriteria, sosial kriteria. Jadi ada banyak banyak apa pertimbangan yang digunakan untuk memilih sebuah instrumen. Sama juga untuk menganalisis ataupun mengevaluasi sejauh mana kebijakan itu bisa mencapai hal-hal yang telah dicanangkan, itu juga bisa menggunakan berbagai macam kriteria ya. Ini tadi perlu saya sampaikan memang policy evaluation ini satu langkah yang sangat penting untuk kita bisa memahami sebuah kebijakan. Dari evaluasi nanti kita bisa melihat apakah kebijakan itu perlu dihentikan, apakah kebijakan itu perlu dirubah, apakah kebijakan ini perlu dilanjutkan. Tentunya kita tidak bisa dengan sangat sederhana kita bisa memutuskan tanpa ada dasar evaluasi kebijakan ya. Jadi kenapa kita harus mengevaluasi kebijakan ya. Jadi kebijakan itu tadi ya, kebijakan kan salah satu penetapan tujuan-tujuan tertentu dan ini operasionalisasinya apa? Ada berbagai macam program ya. Adalah misalkan terkait dengan perhutanan sosial ya. Katanya adalah pemberdayaan masyarakat desa hutan. Program-programnya bisa bermacam-macam ya. Masyarakat berdaya kalau diberi hak atas sumber daya hutan, diberi izin HKM, diberi izin perhutanan sosial, diberi izin HTR misalkan. Tapi juga ada program pemberdayaan yang lain, misalkan asistensi, fasilitasi bisnis lokal dan lain sebagainya. Jadi ada banyak program-program ataupun kebijakan ini bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam program ya. Program kebijakan ini merupakan aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk untuk menyelesaikan ataupun untuk mendorong terjadinya sebuah perubahan tertentu. Ya, perubahan tertentu tadi apa? Masyarakat lebih berdaya, misalkan, karena tujuannya adalah pemberdayaan.
perubahan tertentu apa, misalkan dalam masyarakatnya lebih sejahtera, misalkan seperti itu, ya. Ya, jadi program ini di dalam program juga ada beragam tadi, beragam tujuan, ada beragam aktivitas. Jadi kalau kita misalkan paling gampang ya, paling gampang Anda apa jadi pengurus LEM misalkan. Ya, pengurus LEM itu diterjemahkan dengan adanya berbagai macam divisi. Saya nggak tahu namanya ya, mungkin divisi ataupun menteri atau apa begitu. Dan masing-masing divisi ataupun kementerian itu mempunyai program-program dan program-programnya diterjemahkan dalam berbagai macam aktivitas. Ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih detail. Dan ini tadi saya katakan, ini perlu diukur, perlu dilihat. Dan ini seringkali adik-adik lupa, misalkan ya, adik kebetulan kalau di lem gitu ya, jarang sekali dilakukan evaluasi ya, apa yang sudah dilakukan. Yang terjadi adalah pengurus berikutnya tidak tahu apa yang telah dicapai, tidak tahu apa yang belum dicapai oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Jadi sepertinya pengurus baru itu berawal dari nol sekali, ya. Jadi penting ya kalau misalkan kita telah menyelesaikan satu tugas, telah menyelesaikan satu mandat tertentu, kita ada pelaporan-pelaporan yang berkenaan dengan evaluasi kinerja kita, ya, evaluasi kinerja kita, sejauh mana kita perform, sejauh mana kita tidak perform. Kalau perform kenapa? Mungkin kan perlu dianalisis. Kenapa kita berhasil berkinerja baik ya untuk melaksanakan program ini? Itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus-pengurus berikutnya. Ya, tadi saya katakan ada ragam program, ada beragam aktivitas dan tadi masing-masing bisa menggunakan model-model evaluasi yang berbeda. Ya, jadi tujuan dari evaluasi ini apa? Jadi evaluasi ini ditujukan ya sebagai informasi praktis ya. Informasi praktis mengenai apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita desain itu berjalan ya. Kalau tidak berjalan kenapa? Kalau berjalan kenapa? Itu perlu kita evaluasi tadi ya. Bagi pelaksana program ini penting, bagi user juga penting ya. Misalkan bagi pemerintah sejauh mana PS katanya 12 juta hektar akan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Seringkali ukurannya adalah sudah berapa hektar izin-izin, sudah 4 juta hektar sampai saat ini. Tapi misalkan sudah tercapai 12 juta hektar, apakah juga sudah tercapai? Tujuan awalnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pengentasan kemiskinan. Yang seringkali kita dengar adalah seringkali evaluasi hanya ditujukan pada seberapa banyak izin yang telah diberikan, tapi belum mampu mendalam sejauh mana itu bisa mengentaskan kemiskinan. Tentunya untuk bisa melakukan evaluasi kita harus menggunakan alat-alat evaluasi yang sistematis, yang reliable, yang berbasis sains dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menetapkan mengevaluasi suatu kebijakan, suatu program itu dengan alat ukur yang tidak mempunyai fondasi fondasi saintifik tertentu begitu. Kecuali memang kita sebagian dari aktor kebijakan tadi, sehingga bisa saja tadi alat evaluasi tadi ya kita sesuaikan dengan kepentingan kita. Tapi kalau kita misalkan sebagai tidak bagian dari aktor kebijakan dan sebagai masyarakat netral, kita harusnya untuk mengevaluasi kita gunakan alat-alat evaluasi yang sistematis,
evaluasi yang reliable. Misalkan terkait dengan tadi apa tujuan dari perhutanan sosial ya. Perhutanan sosial adalah misalkan pemberdayaan. Apa ukuran pemberdayaan? Itu berbeda satu dengan yang lain. Pemberdayaan mungkin Anda katakan pemberdayaan itu ya, oh saya melakukan apa memberikan training-training, saya memberikan memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan tadi dan lain sebagainya. Itu bisa jadi jadi ukuran, terutama kalau kita menjadi pemerintah ini ya. Mas Dito kayaknya ada di sini ya. Kalau kita berada di birokrasi, Bu Bu siapa? Bu Sri Mulyani misalkan ya, Menteri Keuangan. Ukurannya adalah keberhasilan satu program itu sering diukur dari itu tadi, seberapa serapan anggarannya. Apakah anggaran terserap 100%? Kalau 50% katanya tidak berhasil, kalau 100% berhasil gitu ya. Padahal 100%-nya ya hanya untuk hura-hura gitu ya, tidak sepenuhnya ditujukan untuk ya. Berbeda. Misalkan dulu kita sering berdebat ada seorang gubernur ya, oh, anggarannya 50% nggak apa-apa daripada duit dihambur-hamburkan gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi ini bisa berbeda ya satu dengan yang lainnya. Tadi Anda program pemberdayaan berapa kali ukurannya ya, berapa kali pelatihan yang dilakukan, berapa kali evaluasi sosialisasi yang dilakukan, mungkin ukurannya itu. Tapi apakah itu menjadikan masyarakat berdaya? Belum tentu ya. Nah, ini ya, perlu kita hati-hati gitu ya. Ya kalau kita pemberdayaan begitu, ya ukurannya ya masyarakat berdaya, bukan berdaya untuk apa? Ya berdaya dengan isunya, misalkan terkait dengan pengentasan kemiskinan adalah masyarakat berdaya, mempunyai daya upaya, bisa secara mandiri mengangkat dirinya dari lembah kemiskinan, gitu ya. Itu semuanya itu bukan dari itu tadi, bukan dari berapa jumlah sosialisasi, berapa jumlah pendampingan, berapa jumlah pelatihan. Wong kadang kala pelatihannya tidak berguna bagi masyarakat gitu. Banyak pelatihan-pelatihan yang dikreasi. Anda seringkali seperti itu, Mas Dito melakukan pengabdian masyarakat misalkan. Tapi apakah itu yang dibutuhkan masyarakat? Belum tentu. Ya, kemarin Mas Dito di lab-lab di Fakultas Kehutanan ini kan diberikan dana oleh fakultas ya untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat misalkan ya, pengabdian masyarakat, desainnya adalah dari masing-masing lab itu ya, mungkin tidak ya sudah saya akan melakukan pengabdian dengan menanam pohon di apa di pinggir-pinggir sungai, misalkan langsung seperti itu. Tapi itu apakah yang dibutuhkan masyarakat? Belum tentu, ya, belum tentu itu gitu ya. Eh, tapi ukuran kita adalah ya seberapa yang bibit yang sudah kita tanam. Mungkin ukurannya itu, bukan tadi kebutuhan masyarakat, ya. Bagaimana kalau masyarakat memang tidak membutuhkan itu? Misalkan kebutuhannya lain, keinginannya lain, ya. Anda mengatakan bahwa oh bibitnya sudah 100% saya tanam, bibitnya berhasil, tapi masyarakat untuk apa itu? Jadi ini ada perbedaan cara pandang ya. Dan ini kita kembali lagi kalau kita menganalisis ataupun mengevaluasi sebuah kebijakan, tentunya harus kita kembalikan lagi pada tujuannya, apa tujuan umumnya, dan dari tujuan itu kita bangun ukuran-ukurannya ya. Saya sarankan untuk bisa membaca paper kami yang berjudul Back to Basic ya. Nah, di situ kami mengulas mengenai bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah perhutanan sosial ya, ukurannya apa gitu ya.
Di situ nanti Anda akan bisa memahami bagaimana itu tadi mencari sebuah instrumennya apa yang harus dipakai. Ya, kenapa kok instrumen ini? Kenapa kok tidak instrumen itu? Kenapa kriteria saya ini? Kenapa kok tidak itu? Ya, ya itu seperti itu. Ya, evaluasi juga ada bermacam-macam evaluasi ya. Tentunya evaluasi sejauh mana suatu program ini bisa mempunyai dampak. Ya, dampak ini ya yaitu tadi seberapa bernilai dari program-program yang telah kita tetapkan. Jadi evaluasi ini bisa kita laksanakan di pertengahan pelaksanaan program, bisa juga di akhir. Kenapa ada midterm evaluation? Kenapa ada ujian tengah semester? Kenapa ada ujian akhir semester? Apakah ini hanya rule saja? Tidak seperti itu, ya. Kenapa ada UTS? Misalkan dicari sejauh mana pemahaman Anda mengenai sebuah pemahaman Anda terkait dengan topik-topik yang telah kita diskusikan, begitu. Kalau ternyata hasilnya jelek, mungkin kita perlu modalitas lain, cara lain, bagaimana mungkin deliverynya, sistem perkuliahannya tidak seperti ini, lebih banyak nonton film dan lain sebagainya, mungkin itu lebih interaktif, itu mungkin bisa untuk memperbaiki. Jadi seperti itu ya, evaluasi ya. Evaluasi itu tadi dalam konteks pada saat pelaksanaan program itu tentunya bagi pelaksana, bagi manajer ini penting sekali ya, karena seorang manajer, misalkan dekan itu kan dituntut untuk bisa mencapai tujuan-tujuan ini. Dia harus secara siapapun begitu ya. Nanti Anda jadi manajer HRD, manajer ini, manajer itu gitu ya. Anda ada tuntutan-tuntutan tertentu dan Anda tidak bisa melaksanakan ataupun mencapai tujuan-tujuan yang telah dibebankan terhadap Anda tanpa adanya evaluasi tadi. Ya. Nah, evaluasi tadi saya menyebutkan mengenai efisiensi ya, ataupun efektivitas. Ukurannya kadangkala eh, penggunaan ukuran-ukuran ekonomis. Tapi ada isu-isu penting lain yang perlu kita pahami ya sebelum kita melakukan evaluasi. Yang pertama isu yang sangat penting bagi kita pahami adalah isu relevansi. Ya, hal ini terkait sejauh mana tujuan kebijakan yang telah ataupun program-program yang dilaksanakan ini relevan dan bisa menjawab itu tadi, menjawab keinginan-keinginan masyarakat, menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di kita. Ya, misalkan tadi PS, apakah dengan pemberian izin-izin tadi itu relevan dengan konteks tadi pemberdayaan dan pengentasan masyarakat miskin? Ya, seringkali kita juga berbicara masalah efisiensi. Ya, tadi sebelum relevansi kita juga permasalahan masyarakat itu juga bermacam-macam. Masyarakat yang mana? Lokal, nasional, internasional bisa saja. Ya, misalkan program kemarin kita di mana di kuliah lecture seriesnya Pak Dirjen PPI misalkan ya, ada kebijakan terkait pengentasan pengendalian climate change ya. Di situ Pak Dirjen menyampaikan ada beragam program yang dilakukan pemerintah begitu ya. Tapi apakah program-program itu cocok dengan semua lapisan masyarakat atau hanya untuk menyenangkan masyarakat internasional saja, sementara masyarakat misalkan ya dalam upaya untuk pengendalian climate change, pemerintah lebih strict lagi ya, lebih ketat lagi dalam membatasi akses masyarakat misalkan ya.
Jadi ada relevansi tidak kebijakan itu, program-program itu dengan berbagai kalangan masyarakat, berbagai lapisan masyarakat di lokal, nasional maupun internasional. Juga isu yang juga penting ya, ini terkait dengan output outcomes ya, output eh, input outcomes ya. Jadi kita bicara masalah efisiensi terkait dengan sejauh mana input yang di input-input tadi itu bisa tergambar dari outputnya, tergambar dari outcome-nya. Lagi-lagi tadi kita bicara masalah serapan anggaran atau ya serapan anggaran ataupun pelaksanaan proporsi program yang tercapai atau tujuannya tercapai. Misalkan tadi serapan anggarannya antara 50 sampai antara yang 50 dan 100. Ada yang mengatakan 100 berhasil ya, tapi itu bisa saja gagal, malah 50 yang berhasil, bisa saja seperti itu. Ya kita hitung-hitungannya seperti itu. Seberapa inputnya, seberapa outputnya. Kalau Anda suka sepak bola, sekarang kan banyak statistik begitu ya. Statistik misalkan eh, berapa berapa menit yang dibutuhkan, misalkan kemarin ya, kemarin Chelsea itu kan menang 4-0 4-0 ya kalau nggak salah ya, atau si striker yang dari Prancis itu ya, striker dari Prancis si Oliver Giroud kan, dia kan bukan striker utama itu, dia kan cadangan tapi kemarin mencetak mencetak 4 gol misalkan seperti itu. Sekarang dia di daftar top scorer dia baru mencetak 4 gol sementara di Liga Champions ya. Tapi si siapa? Strikernya Juventus mencetak 6 gol. Alvaro Morata. Rashford sudah 6 gol gitu. Tapi ada statistik lain, berapa menit per golnya ya. Ternyata minus per golnya si Oliver Giroud itu 26%. 26 menit. Jadi dia hanya perlu 26 menit untuk mencetak 1 golnya. Berbeda tadi dengan si Alvaro Morata, berbeda dengan si Mbappe, berbeda dengan Marcus Rashford yang memerlukan kadangkala malah untuk mencetak 1 golnya memerlukan waktu 90 menit misalkan. Ya, artinya setiap satu pertandingan 1 gol misalkan seperti itu. Itu kan masalah efisiensi ya. Berapa inputnya, berapa outputnya gitu. Ya. Juga efektivitas. Efektivitas ini tadi apakah tadi input output tadi atau tujuan yang lebih mendasar yang tercapai. Tujuan mendasarnya apa? Masyarakat terangkat. Tujuan mendasarnya apa? Juara. Nggak ada gunanya kalau misalkan Oliver Giroud mencetak 4 gol dalam suatu pertandingan, tapi di pertandingan berikutnya kalah. Efisiensinya bagus sekali, ya, tapi dia tidak berkontribusi dalam tim. Ternyata dia sangat selfish dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja sama dengan pemain-pemain lainnya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia tetap dijadikan pemain cadangan. Ya tidak seperti itu. Padahal rasio minutes per golnya itu sangat tinggi sekali. Itu. Jadi beda ini. Nah, ini yang terakhir adalah seberapa utilitasnya. Ya ini seberapa kemanfaatannya. Ini penting sekali. Oh, nggak ada gunanya, nggak ada ada banyak program, ada banyak aktivitas, tapi kebermanfaatan bagi masyarakat itu sangat rendah. Jadi ini beberapa pertimbangan ya, beberapa pertimbangan kalau Anda mau melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak bisa secara sederhana ukurannya tadi berapa jumlah berapa kenaikan pendapatannya, tidak sesimpel itu. Berapa ekspor kita yang naik gitu ya. Misalkan kebijakan dulu pemerintah melakukan kebijakan mendorong industri perkayuan dengan cara
larang ekspor kayu bulat. Ya, betul Indonesia menguasai pangsa pasar kayu olahan, ya, produk olahan kayu-kayu tropis. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya resource-nya habis. Karena apa? Resource ini di, dihargai sangat rendah, ya, bisa nol karena masuk ke industri tidak seperti tidak beli misalkan seperti itu. Jadi ada banyak pertimbangan, ada banyak isu yang perlu kita perhatikan agar kita bisa melakukan evaluasi dengan baik. Kita evaluasi kalau bisa memperhatikan paling tidak 4 isu ini, ya, relevansinya, efisiensinya, efektivitasnya, dan kebermanfaatannya, utilitasnya, ya. Kalau itu bermanfaat kan pasti berlanjut. Kan yang banyak terjadi adalah program-program itu tidak berlanjut begitu, ya. Pemerintah pertama kan memang program-program itu didesain untuk kepentingan sesaat saja. Memang kepentingan politis yang me, melaksanakan program itu, sesederhana itu, ya. Ini tadi ini kira-kira itu tadi, ya, beda dari relevansi, efisiensi, efektivitas, dan relevansi ini sejauh mana tujuannya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau efisiensi berapa inputnya, berapa hasilnya, ya. Inputnya, hasilnya dari ini kotak masukan input ke kotak output. Kalau efektivitas ini berkaitan juga dengan tujuan, juga input, ada juga hasil dan outcomes, lebih luas lagi, ya. Kalau utilitas berlanjutan ini kaitannya dengan outcome-nya sejauh mana itu menjawab kebutuhan. Jadi kira-kira itu, ya. Ini yang dan perlu kita lihat ini kan problematika kehutanan ini kan juga sosial, ekonomi, ekologi, ya, isu-isu penting. Jadi bisa saja utilitasnya bagus, ya, tapi terkait dengan aspek sosial, tapi aspek ekologinya rendah, misalkan. Jadi suatu program, misalkan efisiensinya bagus, ataupun semuanya bagus di efisiensi, efektivitas, relevansi, utilitas bagus semua, tapi kaitannya dengan aspek ekonomi, aspek yang lainnya bisa berbeda lagi, begitu, ya. Jadi kita juga tidak bisa melihat satu sisi saja, ya. Ada banyak isu, ada banyak pilar-pilar. Isunya adalah relevansi, efektivitas, efisiensi, utilitas, dan lain sebagainya. Sementara pilar-pilar yang perlu kita perhatikan ada pilar sosial, pilar ekonomi, pilar ekologi. Jadi itu kira-kira akhir dari kuliah pagi ini, dan tidak hanya pagi ini, tapi juga akhir dari perkuliahan kita selama 1 semester ini, yang tadi saya katakan penuh dengan ada banyak keterbatasan, tapi kita sudah mencoba berupaya agar keterbatasan itu tidak mengurangi, ataupun kalau mengurangi ya jangan banyak-banyak lah. Tujuan kita bahwa Anda bisa memahami kebijakan dengan lebih mudah. Tujuan kita kan seperti itu. Anda bisa menganalisis sendiri, ya, apakah perkuliahan kita ini relevan, apakah perkuliahan kita ini efisien, apakah perkuliahan kita efektif, ada manfaatnya, dan lain sebagainya. Mungkin tidak semua, bisa jadi, ya, nggak relevan, nggak efisien, nggak efektif, dan tidak bermanfaat ya bagi Anda. Jadi itu kira-kira pengantar saya pagi ini. Monggo kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, tidak hanya terkait dengan evaluasi, tapi mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal Anda selama 1 semester ini. Kami akan dengan senang hati untuk bisa memberikan respon, menjawab saudara, saya dan Mas Dito.
akan berusaha menjawab. Kalau tidak menjawab ya kami janji akan apa paling tidak nanti kita unggahlah di eloknya atau apa. Di eloknya kayaknya sudah komplit ya Mas ya bacaannya ya Mas Dito ya. Sudah Pak, sudah sampai 10. Tapi Dan memang nggak apa macam-macam, maksudnya nggak runtut gitu. Sudah yang ada, itu tapi ada yang pertemuannya tuker-tuker gitu. oh gitu ya. Oke. Tapi kan materi-materinya kan sudah ada ya. Sudah ada yang terkait dengan materi ini itu sudah dikelompok-kelompokkan seperti itu gitu. Oke, Mas Dito ada hal-hal yang mau disampaikan, tidak harus terkait dengan kuliah, tidak harus terkait dengan apa mungkin Anda punya unek-unek lah dan lain sebagainya terkait perkuliahan ini ataupun dengan adik-adik mahasiswa, monggo ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum kita secara resmi, secara ofisial closing perkuliahan ini dan harapannya Anda bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Ukurannya apa kalau nilai? Ukurannya ya itu tadi, nilai kan tidak berarti Anda mendapatkan ilmu kan. Nah, ini kan juga evaluasi ya. Seperti itu ya. Anda mendapatkan nilai 90 nilai A tapi tidak mengerti. Sering saya mengalami seperti itu dulu di saat saya menjadi mahasiswa. Tapi kadang saya sangat paham sekali ya. Saya sangat mengerti sekali dan saya merasa happy dengan ilmu yang saya dapatkan tapi nilainya tidak seperti yang saya bayangkan. Ya tadi, ini bisa saja ada trade off ya antara efisiensi, efektivitas, utilitas dan relevansi. Begitu dari saya. Dari saya sudah ada sepertinya Prof, mungkin langsung ke adik-adik aja. Sebenarnya mungkin ada terkait materi perkuliahannya, saya mau tanya sih Prof. Jadi kalau misalkan terkait implementasi kebijakan itu kan seringkali ada banyak pihak gitu ya, ada beberapa aktor di sana gitu. Misalkan kayak NDC itu yang apa namanya Climate Change Mitigation di Indonesia itu kan ada banyak institusi pemerintah yang bertanggung jawab juga gitu dan punya komitmen, punya kontribusi dalam pengurangan karbon gitu. Nah itu apakah itu misalkan aspek bagaimana agar implementasinya efektif itu kemudian nanti ada apa kesesuaian masing-masing institusi tersebut itu apakah termasuk dari fokus analisis kebijakan juga ya Pak? Ini menarik. Tadi saya katakan bahwa aktor kebijakan itu kan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda ya. Semua katakan kita mempunyai komitmen untuk penurunan emisi gitu. Tapi komitmennya itu kan kita sesuaikan dengan kepentingan kita. Nah, penting untuk kita analisis koherensi dari aktor-aktor tadi gitu ya, koherensi kepentingan dan koherensi program, koherensi aktivitas dari masing-masing aktor tadi gitu ya. Bagaimana seorang aktor bertindak, berperilaku itu kan kita kembalikan ke kepentingannya kan, ya kan. Katanya semua ingin mengurangi emisi, katanya kan seperti itu kan gitu kan. Tapi kenapa kok ini kok malah mungkin tidak malah mengurangi emisi gitu kan? Kita bicara masalah formal dan informal lagi. Kita juga perlu melihat sejauh mana tadi yang lebih penting adalah koherensi dari koherensi kepentingan dan koherensi karena kepentingan tadi kan dioperasionalisasi dalam bentuk tadi instrumen-instrumen, dioperasionalisasi dari program-program yang dilaksanakan. Kita perlu lihat koherensinya dan seringkali kalau terkait dengan NDC sektor ini ya kemarin Pak Daniel Mudiarso juga menyampaikan misalkan mangrove misalkan untuk emisi ya kalau soilnya yang di mangrove itu tidak dikeduk misalkan itu kan tidak mengurangi tidak merilis karbon yang secara signifikan kan. Nah, tapi kan ada aktivitas
yang juga dilakukan untuk itu. Padahal di saat yang bersamaan dia juga mengatakan saya berkomitmen terhadap pengurangan emisi, kan seperti itu. Jadi perlu kita lihat juga ya warna ataupun corak dari kepentingan dari aktor-aktor tadi, yang itu berimplikasi pada sejauh mana kita bisa melihat sinergi ataupun non sinergi di antara mereka. Jadi Prof mungkin ke adik-adik sama sekalian ini absensi, presensi bisa diisi yang belum mengisi begitu. Kemudian kalau untuk UAS, UASnya hari Jumat minggu kedua ya. Kira-kira tipe soalnya mungkin juga mirip dengan yang UTS ya Pak ya. Atau pengen evaluasi lain. Oh ya. Misalkan coba buat bentuk evaluasi paper, misalkan paper, misalkan coba pilih satu kebijakan yang Anda sangat senang dan familiar, ya. Di situ dianalisis mulai tadi di prosedur kebijakan, misalkan bagaimana formulasinya, ya, siapa aja yang terlibat, apa kepentingannya, terus apa instrumen-instrumen yang digunakan apa, ya, kenapa kok instrumen ini tidak ini, dan dievaluasi sejauh mana program-program tadi tercapai, misalkan, ya, dari proses agenda settingnya dan lain sebagainya. Anda ceritakan misalkan, mungkin bisa seperti itu kita tawarkan. Atau hanya apa yang konvensional saja gitu, ujian gitu, ya. Monggo kita Pak masih ke-mute Pak. Kita buka 3 menit lah, kita buka 3 menit ini untuk kita menyerap aspirasi dari adik-adik ingin evaluasi seperti apa gitu. Jadi kalau tadi misalkan evaluasi apa Anda memilih kebijakan tertentu, misalnya kebijakan apa terkait dengan upaya apa kebakaran hutan ataupun restorasi apa atau konservasi apa atau hutan lindung sejauh mana itu ataupun food estate atau apa gitu. Atau kita buat seperti itu, monggo. Masih ada 2 menit untuk memutuskan. Atau kita putuskan sendiri. Biar diputuskan Mas Dito. Baik, Mas Dito monggo. Evaluasi perkuliahan terakhir ini mau apa ini? Kalau saya sih mungkin seperti kemarin aja Pak, jadi ada apa kombinasi antara ya ada apa pilihan benar salah, kemudian ada pilihan ganda dan mungkin nanti juga ditambah isian pendek gitu. Jadi ya harapannya instrumen evaluasinya bisa mengukur, ada sisi analitisnya juga gitu. Kemudian juga ya harapannya juga tidak menyulitkan apa namanya ya visible lah untuk dikerjakan itu dengan kondisi yang sekarang tuh juga enak gitu Pak. Oke. Jadi ini Mas Dito ini generasi milenial tapi cara pikirnya masih konvensional ini ya. Enggak apa-apa gitu ya. Saya kalau di rumah itu sering diajak anak saya, oh dasar boomers gitu ya. Katanya seperti itu gitu. Kolot konvensional gitu, sering diajak anak-anak saya itu. Baik, mungkin diputuskan seperti itu aja ya. Kira-kira gayanya seperti di UTS, ada beragam model soal. Di situ kita akan melihat
Yang pertama yang kita ukur adalah understanding, ya. Yang kedua adalah analisis, yang ketiga adalah sintesis, ya. Jadi mengerti, memahami, menganalisis dan mensintesis. Itu 3 komponen ujiannya. Kira-kira seperti itu dan nampaknya cuaca juga tidak terlalu mendukung tidak mendukung adanya diskusi. Kayaknya ini juga mendung-mendung pada males begitu ya. Baik, mungkin kuliah secara formal kita akhiri ya. Kita akhiri, tentunya kami sangat berharap sedikit hal-hal yang kita pelajari ini bisa memberikan bekal bagi Anda nanti sebagai sarjana kehutanan ya, karena mata kuliah kebijakan kehutanan kan memang didesain bagi pencapaian profil sarjana kehutanan yang diharapkan oleh fakultas dan juga bisa menjadi bekal Anda nanti kalau sudah keluar dari Fakultas Kehutanan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas Dito ya. Kami ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Bisa kita akhiri secara formal, formally we are wrapping up the class. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kayaknya sebentar, besok ada acara lem kayaknya. Mungkin juga ada baiknya adik-adik. Saya nggak tahu acaranya seperti apa. Itu kan juga isu-isu terkini dan nanti bisa juga itu menjadi bahan ataupun soal-soal yang akan kita berikan di dalam ujian. Bisa jadi gitu. Baik, sekali lagi kita saya ulangi, kita akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Mas.